Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mama Mia, yuk belajar bersama. Rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video pembelajaran dari Mama Mia channel. Yuk belajar bersama. Teks berita kelas 8 semester ganjil. Pengertian berita. Berita adalah informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, sedang atau baru saja terjadi. Berita disajikan di berbagai media, baik media cetak, dalam bentuk siaran, internet, maupun dari mulut ke mulut. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dapat diketahui dengan menggunakan akronim pertanyaan dari Adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur berita juga dikenal dengan istilah 5W plus 1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menyimak isi berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita meliputi tema, peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat dan waktu kejadian, serta proses terjadinya peristiwa dengan menggunakan Adik Simba atau 5W plus 1H. Langkah yang ketiga, yaitu menyusun pokok-pokok berita dalam kalimat berita yang membentuk paragraf. Jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita dikategorikan dengan 9 jenis. Yang pertama, investigation news atau berita investigasi merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Misalnya, penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Jenis berita berikutnya yaitu straight news, yaitu berita langsung yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya dan biasanya berisi informasi terkini mengenai suatu hal atau peristiwa. Misalnya, quick count, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Jenis berita yang selanjutnya, feature story, yaitu penulis mencari fakta yang menarik pembaca. Penulis memberikan reading eksperimen kepada pembaca dengan gaya yang humoris. Misalnya cerita perjalanan, kuliner, dan sebagainya. Jenis berita berikutnya yaitu comprehensive news atau berita komprehensif, yang merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Misalnya mengenai corona, penyebarannya, dan dampak yang ditimbulkannya. Jenis berita berikutnya adalah opinion news, merupakan berita yang berisi opini tentang suatu peristiwa hangat yang sedang terjadi. Misalnya berita mengenai dampak kebijakan pemerintah tentang
pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah. Jenis berita selanjutnya adalah interpretative news, merupakan pengembangan dari straight news, yaitu berita langsung yang dilengkapi dengan pendapat peneliti atau para ahli, misalnya virus corona dan penyebarannya. Jenis berita selanjutnya adalah soft news, merupakan bagian dari straight news, yakni berita langsung terbaru yang sifatnya ringan, biasanya didukung berita utama, misalnya berita tentang keramaian tempat wisata pada masa liburan atau setelah masa pandemi. Jenis berita berikutnya yaitu depth news, disebut juga berita mendalam, yaitu menyajikan berita yang berisi ulasan mengenai suatu peristiwa. Misalnya hilangnya seorang anak yang ternyata diculik oleh ibu tirinya dan ditemukan sudah tewas. Ciri-ciri berita. Adapun ciri berita yang pertama adalah aktual, yaitu informasi yang disajikan terbaru, bukan informasi lampau, atau disebut juga dengan berita kekinian. Ciri berita yang selanjutnya yaitu faktual, yaitu informasi yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri kebenarannya. Ciri berita berikutnya yakni penting atau menarik, bukan peristiwa sehari-hari yang dilakukan atau dialami kebanyakan orang. Ciri berikutnya kronologis, atau alur peristiwa disajikan secara runtut berdasarkan adik simba atau 5W+1H. Ciri berita berikutnya bersifat objektif. Artinya, informasi yang disajikan tidak memuat pendapat atau opini pribadi yang bersifat subjektif. Yang terakhir, berita menggunakan ragam bahasa baku atau komunikatif sehingga dapat dimengerti dan tidak bersifat ambigu. Struktur berita. Struktur berita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Pada bagian orientasi merupakan pembukaan hal yang akan diberitakan. Bagian orientasi pada umumnya berada di awal sebagai pengantar menuju bagian peristiwa. Bagian kedua, peristiwa. Peristiwa merupakan tahap inti dari sebuah berita. Berita dinarasikan sedemikian rupa sehingga tersaji beberapa fakta yang kemudian dimunculkan sebagai sajian berita terkini yang meliputi 5W dan 1H atau bisa menggunakan adik simba. Struktur berita berikutnya adalah sumber berita. Sumber berita merupakan referensi dari narasumber di dalam berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita, namun bisa berada di dalam berita itu sendiri. Struktur berita juga dikenal dengan istilah piramida terbalik, yakni terdiri dari 3 bagian utama, yaitu lead atau kepala,
informasi terpenting yang terdiri dari rangkuman atau intisari pembaca segera tahu informasi terkandung di tulisan di bawahnya. Bagian kedua, body atau tubuh detail penting. Penjelasan lebih lanjut dari unsur 5W+1H yang sepintas dijelaskan di lead atau paragraf pertama. Bagian terakhir yaitu tail atau ekor, info tambahan. Penjelasan tambahan yang terkait dengan inti berita sebelumnya. Kaidah kebahasaan. Dalam berita terdapat beberapa kaidah kebahasaan, yaitu bahasa yang digunakan baku dan sederhana, menarik, singkat, padat dan lugas, komunikatif, netral atau objektif. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung untuk mengutip pernyataan narasumber yang ditandai dengan tanda petik 2 dan disertai keterangan penyertanya. Berikutnya penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Kemudian kaidah kebahasaan berikutnya menggunakan kata kerja mental, yakni kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran, berasumsi, berkesimpulan, dan berpraduga. Yang terakhir, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Langkah-langkah menulis berita. Adapun langkah-langkah menulis berita, yang pertama menentukan sumber berita, yakni narasumber yang akan diwawancarai. Yang kedua, mendatangi sumber berita atau menentukan narasumber yang akan diberitakan. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting yang ada di lapangan dengan menggunakan 5W+1H. Langkah yang terakhir, mengembangkan catatan menjadi berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Contoh berita. Berikut ini disajikan sebuah berita yang dikutip dari mesinpos.co.id, Martapura, liputan Milna Sari. Pada bagian contoh berita disajikan struktur berita yang terdiri dari lead, tubuh, dan ekor. Yuk kita berlatih soal. Latihan 1. Bacalah satu berita baik dari media cetak maupun media elektronik atau online dengan cermat. Kemudian jelaskan manfaat yang kamu peroleh dengan membaca berita tersebut. Langkah berikutnya, analisislah berita tersebut menggunakan 5W+1H atau dengan menggunakan adik Simba. Pertanyaan berikutnya, jelaskan bagian-bagian struktur berita dengan konsep piramida terbalik dengan menyertakan paragrafnya. Jika kalian sudah menyelesaikan latihan 1, kumpulkan
tugasmu melalui Google Classroom di kelas Bahasa Indonesia yang telah dibuat oleh guru mata pelajaranmu. Baiklah, kita akan melihat pada latihan yang kedua. Bacalah berita dari media cetak maupun media online. Kemudian salinlah ke dalam buku tugasmu. Perintah yang kedua, analisislah berita yang kalian pilih dari aspek kebahasaannya yang meliputi kebakuan kalimat, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal atau kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental, yang kesemuanya sertakan contohnya. Ketika kalian sudah menyelesaikan tugas latihan kedua, kumpulkan tugasmu di Google Classroom Bahasa Indonesia yang tersedia. Yuk, kita membuat berita. Jangan lupa, sebelum pamit, yang belum menekan, tekan tombol subscribe di Mama Mia Channel dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan materi pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Salam literasi, sampai jumpa.